Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini membahas lagi tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Masih dengan tema yang sama ya, pilar negara. Ini tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk part 2-nya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dan harus memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. BPK, C. DPD, D. Menteri Keuangan, E. Komisi Yudisial. Yang ditanyakan itu adalah rancangan undang-undang APBD ya. APBD itu diajukan oleh Presiden dan dibahas bersama DPR atas pertimbangan siapa gitu kan, dan harus juga harus memperhatikan pertimbangan siapa. Jadi kalau misalkan ini adalah tentang APBD, kita bisa lihat di bab 8 itu tentang hal keuangan ya. Dan di pasal 23 ayat 2 itu berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi jawabannya adalah yang C ya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, berdasarkan pasal 23 ayat 2. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan memberikan amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan A. Wakil Presiden, B. DPR, C. DPD, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk soal tentang presiden itu kan mengarah pada bab 3 ya, kekuasaan pemerintahan negara, tetap ya. Bab 3 kekuasaan pemerintahan negara. Dan untuk presiden memberikan grasi, rehabilitasi, dan lain-lain ini kalau kita lihat ada di pasal 14. Jadi di situ berbunyi yang ayat 1, presiden itu memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ya. Lalu yang ayat 2 berbunyi, presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawabannya adalah yang B, DPR ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut merupakan isi pasal Undang-Undang 1945 yang mengalami perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke itu ya. A. Pertama, B. Kedua, C. Pertama dan kedua, D. Ketiga, E. Keempat. Tentang presiden ini tetap ada di bab 3 ya. Dan untuk tentang presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat ini ada di pasal 7 C, dan di situ itu berbunyi, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat tuh. Dan untuk pasal 7C ini mengalami perubahan dalam amandemen undang-undang yang keberapa gitu ya. Jadi amandemen
Jadi yang ditanyakan itu amandemennya, amandemen yang keberapa. Jadi kalau misalkan kalian udah nonton materiku yang undang-undang dasar itu ada ya, udah aku tulis di situ. Di amandemen pertama itu pasal-pasal berapa aja, amandemen kedua dan sebagainya. Dan untuk yang pasal 7C ini ada di amandemen yang ketiga. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya disahkan dan ditetapkan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. KNIP, E. DPR. Jadi pertanyaannya adalah Undang-Undang 1945 itu pertama kalinya disahkan dan ditetapkan oleh siapa? Itu ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan dan ditetapkan oleh PPKI ya. Dan melalui sidang PPKI yang pertama yaitu tanggal 18 Agustus 1945 ya. Kalian bisa cek di materi tes wawasan kebangsaan ya. Itu ada tentang PPKI, BPUPKI dan sebagainya, ada di playlist materi tes wawasan kebangsaan. Jadi ini jawabannya nomor 4 adalah yang C ya, PPKI. Mempergunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan bermasyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menandakan bahwa A. Bahasa Indonesia merupakan serapan bahasa lokal, B. Bahasa Indonesia merupakan salah satu kebutuhan nasional, C. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antar daerah, D. Bahasa Indonesia adalah kekhasanahan bangsa, E. Bahasa Indonesia merupakan tujuan nasional. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat pertanyaannya itu mempergunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan masyarakat itu menandakan apa? Apakah bahasa Indonesia merupakan serapan bahasa lokal? Tidak ya. Dan bahasa Indonesia merupakan salah satu kebutuhan nasional, kurang tepat. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi memang bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu dan juga sebagai pengantar pergaulan antar daerah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kalau bahasa Indonesia kekhasanahan bangsa. Iya, tapi ini yang ditanyakan kan udah di sini juga ada kata pergaulan di sini ya. Mempergunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan di masyarakat itu bagaimana? Jadi dalam masyarakatnya yang ditanya, pergaulan bermasyarakat. Jadi ini kurang tepat. Bahasa Indonesia merupakan tujuan nasional. Kurang tepat ya, karena kan dalam masyarakat. Jadi bahasa Indonesia itu di dalam masyarakat itu sebagai bahasa persatuan atau juga sebagai alat pemersatu dan sebagai pengantar pergaulan antar daerah, seperti itu. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang C. Oke, pertanyaan nomor 6. Perubahan kedaulatan MPR yang tercantum pada Undang-Undang 1945 sebelum amandemen merupakan perubahan mendasar yang sangat baik dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pasal 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa A. Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, B. Kedaulatan merupakan bentuk dari pemilihan langsung, C. Kedaulatan bersumber dari hukum tertinggi, D. Kedaulatan berada dalam kekuasaan lembaga eksekutif, E. Kedaulatan berada di tangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi ini untuk pertanyaannya adalah tentang kedaulatan ya. Dan ini sudah disebutkan ada di pasal 1. Jadi untuk kedaulatan negara di pasal 1 itu ada di ayat 2 ya, pasal 1 ayat 2. Dan untuk kedaulatannya itu berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah yang A ya, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Jawabannya adalah yang A.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. 4. Membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI. Pernyataan di atas yang merupakan hasil dari sidang BPUPKI adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah hasil dari sidang BPUPKI. Jadi untuk pernyataan Indonesia Merdeka ini adalah hasil dari sidang kedua. Sidang kedua BPUPKI. Pembukaan undang-undang. Jadi untuk sidang 2 BPUPKI itu ada pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga ada batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi ini juga sama sidang kedua BPUPKI, dan untuk yang ketiga juga sidang BPUPKI. Dan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI ini adalah hasil sidang ketiga. Sidang ketiga dari PPKI. Tuh ya. Jadi ini adalah yang bukan, jadi jawabannya adalah yang BPUPKI 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Pokok pikiran Alinea 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang A. Kodrat kemerdekaan, B. Anugerah Tuhan terhadap kemerdekaan, C. Tujuan negara, D. Dasar negara, E. Cita-cita kemerdekaan. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang Alinea yang kedua. Jadi untuk mengerjakan soal ini biasanya aku itu punya trik menghafal. Untuk Alinea 1, 2, 3, 4 itu isinya tentang apa gitu ya. Jadi untuk Alinea yang pertama itu isinya tentang kodrat kemerdekaan. Jadi ini sifatnya umum. Ya. Jadi kan untuk Alinea 1 itu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan gitu. Dan untuk Alinea kedua itu isinya tentang cita-cita kemerdekaan. Dan ini sifatnya itu lebih ke khusus ya. Karena isinya dari alinea kedua adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ini lebih ke Indonesia kan, jadi khusus Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti itu. Dan untuk alinea yang ketiga ini isinya tentang kemerdekaan itu terwujud atas karunia Tuhan. Terwujud atas karunia Tuhan. Jadi kan isinya untuk alinea ketiga itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi ini tentang kemerdekaan itu terwujud atas karunia Tuhan, seperti itu ya. Dan untuk alinea keempat itu isinya tentang tujuan negara. Yang isinya pembentukan NKRI,
berdasar Pancasila. Itu ya, jadi isinya kan yang untuk alinea keempat itu adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, karena ini yang ditanyakan lebih ke alinea yang kedua, jadi alinea kedua ini berisi cita-cita kemerdekaan ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi semoga ini ringkasannya bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal yang lain. Pertanyaan nomor 9. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal A. 31 ayat 1, B. 31 ayat 2, C. 31 ayat 3, D. 31 ayat 4, E. 31 ayat 5. Jadi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ini ya. Jadi ini merupakan pasal berapa gitu. Jadi untuk bab 13 itu isinya tentang pendidikan dan kebudayaan. Kalau aku biasanya mengingatnya jadi bab 13 ini isinya tentang pendidikan dan kebudayaan. Jadi untuk yang ini dan di bab ini ada dua pasal ya. Pasal 31 dan pasal 32. Jadi untuk pasal 31 ini lebih ke pendidikan. Dan untuk pasal 32 tentang kebudayaan. Jadi kan ini kebetulan semuanya ada 31, 31, 31, 31. Biasanya kalau misalkan ada rancu, ada yang 32, biasanya bisa bingung. Jadi kalau ngingatnya sih 31 pendidikan, 32 kebudayaan, seperti itu. Dan untuk yang ayat 1 itu isinya tentang warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Gitu. Jadi untuk ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 bisa kalian cari ya di undang-undang itu isinya tentang apa. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, lembaga negara DPR memiliki 3 fungsi pokok, yaitu A. Fungsi legitimasi, fungsi sosial dan fungsi anggaran, B. Fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi kebudayaan, C. Fungsi kebijakan, fungsi kontrol dan fungsi anggaran, D. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, E. Fungsi pengawasan, fungsi pendapatan dan fungsi legislasi. Jadi di sini langsung saja kita buka di pasal 20A ya. Jadi pasal 20A itu berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jadi di sini yang cocok adalah yang D ya. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan juga fungsi anggaran. Itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tanggal A. 22 Juni 1945, B. 1 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 27 Desember 1945. Jadi kalau misalkan ini pertanyaannya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar ya, itu tanggal berapa. Jadi kalau misalkan kita itu biasanya
terarahnya itu pada 17 Agustus saja semuanya. Padahal untuk pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada pada hasil sidang PPKI yang pertama, dan itu tanggal 18 Agustus 1945 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membentuk Komite Nasional. 2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Membentuk 12 departemen. 4. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno menjadi Presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pernyataan di atas yang merupakan hasil dari sidang PPKI yang pertama adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2, 3 dan 4. Jadi ini untuk sidang PPKI ini ada 3 sidang ya. Jadi sidangnya itu ada 3. Dan untuk materi yang lengkap bisa kalian lihat di materi Pancasila ya. Dan untuk membentuk Komite Nasional ini adalah sidang yang ketiga. Mengesahkan Undang-Undang Dasar ini sidang yang pertama. Membentuk 12 departemen sidang yang kedua. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno menjadi Presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ini sidang yang pertama. Jadi di sini yang ditanyakan adalah sidangnya yang pertama. Jadi yang pertama adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi untuk sidang pertama mengesahkan apa aja, kedua, ketiga, dan keempat bisa kalian lihat di materi TWK, ada di playlist. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 13. Sifat dari Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan proses pemilihan adalah A. Jujur, B. Adil, C. Langsung, D. Terbuka, E. Nasional. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah yang harus digarisbawahi dari pertanyaan ini adalah sifatnya ya yang ditanyakan. Sifat dari Komisi Pemilihan Umum itu. Dan untuk tentang Komisi Pemilihan Umum ini kan ada di bab 7B ya. Ada di bab 7B tentang pemilihan umum. Dan pasalnya itu ada di pasal 22E. Dan kalau kita lihat di pasal 22E itu untuk yang pasal 22E ayat 5 itu berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Jadi sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Ini berdasarkan ayat 5 karena yang ditanyakan sifatnya, jadi jawabannya ini adalah yang nasional. Mungkin kalian terpaku pada di sini kan biasanya kalau kita mengingat-ingat itu kan luber judil gitu ya kan. Jadi untuk luber judil ini ada di ayat 1 ya. Jadi ini bukan sifatnya, ini lebih ke pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil gitu ya. Jadi disingkat luber judil gitu. Jadi ini bukan sifatnya, ini adalah pelaksanaannya gitu. Jadi pelaksanaan pemilihan umum itu dilaksanakan secara luber judil gitu. Dan karena ini yang ditanyakan adalah sifatnya, jadi jawabannya adalah yang E, nasional.
Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 14. Salah satu hak prerogatif presiden secara personal berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah A. Memberikan grasi, B. Memberikan amnesti, C. Mengangkat dan memberhentikan menteri, D. Mengangkat duta dan konsul, E. Memberikan abolisi. Oke, jadi untuk ini yang ditanyakan adalah tentang hak prerogatif presiden ya. Jadi hak prerogatif presiden yang secara personal, jadi nanti tanpa harus memperhatikan pertimbangan lembaga lainnya gitu. Jadi untuk memberikan grasi ini sudah ada di pasal 14 ya, dan ayat 1. Dan untuk memberikan gerasi, presiden itu harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung gitu. Jadi nomor yang A ini adalah bukan. Dan untuk memberikan amnesti ini ada di pasal 14 ayat 2. Jadi untuk memberikan amnesti harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi juga bukan ya. Jadi abolisi amnesti ini sama. Pasal 14 Jadi amnesti dan abolisi ini sama ya. Sama-sama pasal 14 ayat 2. Jadi presiden itu memberikan amnesti dan abolisi itu dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR itu ya. Dan untuk mengangkat duta dan konsul ini juga ada di pasal 13 ya. Dan di pasal 13 ayat 2 itu ada dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tuh, jadi juga bukan ya. Jadi harus memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat, harus memperhatikan pertimbangan dari DPR, jadi juga bukan. Kalau yang C ini kalau kita lihat di ini untuk tentang menteri-menteri itu ada di bab 5 tentang Kementerian Negara. Dan untuk kekuasaan presiden secara personal tanpa harus memperhatikan pertimbangan lembaga negara lainnya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri. Jadi untuk mengangkat dan memberhentikan menteri ini merupakan hak prerogatif presiden. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 15. Legitimasi konstitusional negara terhadap organ negara sebagai wujud pengaturan dan penjaminan hak serta kewajiban berdasarkan asas hukum tertulis. Hal ini termaktub dalam A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, D. Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3, E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J. Oke, ini pertanyaannya tentang legitimasi konstitusional negara terhadap organ negara itu seperti apa. Jadi untuk hukum adalah legitimasi tertinggi ya. Dalam menjamin hak serta kewajiban warga negara. Jadi ini tercantum dalam undang-undang yang pasal berapa gitu, yang tentang hukum adalah legitimasi tertinggi. Jadi untuk pasal 28 ini tentang HAM ya. Jadi ini bukan HAM 28J tentang HAM. Dan untuk pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 1 dulu ya. Pasal 1 ayat 1 ini negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bukan. Pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada di tangan rakyat.
kedaulatan, jadi bukan. Dan untuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 ini, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Untuk soal dan pembahasan, silakan kalian lihat di playlist soal dan pembahasan. Dan untuk materi TWK, bisa kalian lihat di playlist materi TWK. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.